selamat pagi. Ya, pagi kalian. Pagi Kelen. Saya berbicara dengan siapa sekarang? Bisa dengan pengikutmu. Oke, terima kasih. Silakan. Saya cuman bertanya. Ini ruang tempat bertanya kan? Enggak, ini diskusi. Kok bertanya? Enak aja bertanya dulu. Diskusi Bang, dua arah, saling tanya jawab. diskusi. Oke. Sambil diskusi sambil bertanya, oke. Ya gini, ini temanya ini Bang Kelen. Kristen menyembah Lucifer. Kenapa saya belum tanya? Kamu sudah tanya saya. Saya nggak nanya tema itu. Dia baru Saya ini masih depan. dalam, Dia baru ini saya depan masih Pak. dalam komel ini. Saya mau bertanya dulu. Ya udah tanya silakan. Gini, saya ragu-ragu. Ini Islam dia tidak boleh makan babi kan? Kenapa ya? Haram. Kenapa tidak boleh makan babi ya? Haram. Haram. Haram dilarang dalam Al-Quran tuh haram Jangan- babi. Nggak usah terlalu jauh Bang. Benar. Pendek-pendek aja. Haram. Yesus juga nggak makan babi. Dah. Apalagi? Yesus makan babi. Nggak makan dia. Kenapa sih baru mula mau bertanya sudah diblok terus di Dijawab. Kan pertanyaanmu dijawab. Tapi sekiranya kalau darurat Islam boleh makan tak babi? Boleh dalam kondisi darurat boleh. Oh, arti dia boleh lah kan? Kan ada alasannya. Boleh dijawab. Oh, oke. Minta maaf, ini cuma pertanyaan. Nggak usah minta maaf. Lu nggak punya salah. Apa dia? Apa dia? Kalau Kristen boleh makan babi Kak? Memang boleh. Boleh. Siapa yang nyuruh? Ya, kemauan sendiri. Sebab semua binatang yang ada di dunia itu adalah kuasa manusia untuk memakan kan? Termasuk tikus boleh dimakan. Semua Kan tadi semua binatang boleh. boleh makan. Push, pernah berapa ekor tikus dimakan dalam sehari? Setakat mana banyak tikus pun kita boleh makan. Ya udah kalau begitu Rakus. karena di sawah saya banyak hama tikus. Boleh nggak kamu tinggal di situ? Boleh. Boleh. Mantap. Boleh. Jangan jadi tikus. Jangan jadi tikus di bandar. Apa lagi? Ulat Jangan jadi bulu. tikus di. Kalau tikus di sawah padi di bendang tuh oke. Kalau tikus got. God. Maksud? Tikus di selokan. Ih. Tikus di selokan. Ih, menjijikkan. Ah, boleh lah makan. Kalau lem tikus boleh nggak? Boleh. Oh, boleh memang. Kalau lem tikus boleh juga dia. Lem tikus aja dia buat. Apalagi Kenapa tikusnya. Boleh. Ini kok yang naik pada gini ya. Lagi. Kalau biawak, makan biawak ya Bang. Biawak. Orang jangan terlalu serius. Biawak juga makan, betul. Tuh. Wih, makan biawak Ya. Enak Rakus. Ini anak buahnya Memang, Banyuma ini pada dongeng. Sebab Tuhan sudah. Banyuma aku nggak sanggup. Sebab Tuhan sudah bilang segala binatang yang berkeliaran di dunia ini kita boleh makan. Ya. Kecuali daging manusia. Kalau kutu. Kutu-kutu. Makan juga kalau perlu. Wih, dimakan juga. Kecoa. Makan juga. Makan kecoa Lucu kalau kamu makan. Bapak ini binatang apa amfibi nih? Ngeri-ngeri kali. Ngeri kali dia mengikut. Semua dimakan. Semua dimakan. Ya, semua kita makan. Bisa di-sharing makan-makan. Masa kutu dimakan? Kecuali daging manusia nggak makan dia. Ya, kecuali Yang daging lain manusia boleh. tidak. Ya, betul. Ih,
Bapak ini ajaran apa toh? Ngeri kali. Kanibal. Makanya. Iya. Tapi kalau di saya mah masih ada nggak makan yang kayak kutu kecoa, kutu. Tidak. Ya Tapi kalau jangan makan. dia makan. Mau dimakan, jangan makan masih hidup-hidup. Kita kena masak dulu. Goreng Dimasak dulu. dulu. Gitu. Bapak Kele. Bang, jadi Dia belum, kalau Bunda, cari biar- kutu, Bunda, cari biar kutu dia- langsung digigit ya. Kalau cari kutu, Jadi monyet Satu-satu dong. ih Bapak ngeri. Kele. Bapak Kele. Dia ngomong berdua dulu dia. Bapak Ya, ya. Kele tidak semua makan kita makan itu yang diajaran kita tidak semua itu jangan oke. kutu dimakan, kecoak dimakan. Terus apalagi cecak Manado, dimakan. Ambone. Ya. Tidak. Ya, selagi Gigi. Tapi kalau mungkin Bapak mungkin tinggal di mana kali kurang kurang pembekalan mungkin ya bisa jadi itu Pengikut tanya dia. Kan biasa tuh ada pengikut kan biasa ada orang BAB tuh keluar cacing kan. Coba tanya dimakan nggak? Tapi Coba oke. Saya sudah bertanya dengan banyak kawan-kawan Muslim ini secara jujur. Banyak yang mengatakan bahwa bila makan babi ini ada 3 jawaban yang saya telah dapat, yaitu pertama sekali yaitu dia cakap daging babi ini mempunyai sejenis kuman yang walau dimasak sekalipun kuman dia tidak akan mati. Betul tak? Betul. Oke, itu pertama. Kedua, dia cakap dalam musim peperangan ini babi terlalu banyak berkeliaran, kemudian memakan mayat-mayat yang berkelimpangan akibat peperangan. Itu alasan kedua. Tapi yang ketiga ini saya percaya dia punya cakap ini, yang pertiga ini babi sebenarnya boleh makan, tapi dalam darurat. Betul kan tuh? Dalam kondisi darurat nggak ada lagi makanan kecuali itu, daripada karena nggak boleh mati konyol. Ya betul. Dosa kalau mati konyol kan? Dosa kalau mati konyol kalau masih bisa hidup. Ya betul. Itu namanya bunuh diri. Nggak boleh. Berarti dia masih boleh makan kan? Boleh. Misalnya kalau lagi tenggelam di laut nih, tenggelam di laut. Terus kalau nggak makan daging babi ada lewat dikit, gitu ya. Kalau nggak dimakan mati kita. Ya boleh dalam kondisi itu buat bertahan hidup sementara. Emang di laut ada babi? Misalnya contoh. Itu jawaban saya terima, yang jawaban yang dalam darurat boleh makan. Maksudnya ialah, tapi kalau dia cakap walau ini daging babi, walau dimasak sekalipun dia punya sejenis kuman yang walau dimasak sekalipun tidak akan mati, itu saya tidak terima, itu alasan. Tapi kalau dalam darurat boleh makan, ini saya terima. Tapi anda dalam keadaan tidak darurat, anda makan babi kan? Ya kita makan babi. Itu kalau babi itu kalau untuk dibunuh babi itu diapain? Kan lehernya nggak ada tuh. Ya apanya? Ditusuk pantatnya mati apa diapain? Oh, biasa. Begini. Digebuk kepalanya. Begini, sebenarnya begini, satu untuk pengetahuan, dalam semua jenis daging seluruh bumi ini, daging yang paling enak adalah daging babi. Wow. Pengikut, Betul. bagaimana cara membunuh babi? Pengikut, diapain? Apa dia? Cara membunuh babinya diapain? Apa sih cara dia? Kalau Apa di sih saya cara? kalau di Sama saya ada gunakan senjata, tembak, macam mana aja. Yang penting, ya. Gimana caranya pengikut? Digetok Tidak kepalanya? perlu sembelih. Tidak perlu sembelih. Nggak perlu ya, karena memang ada lehernya. Ya, Terus kenapa pengikut? Kenapa babi? Kalau dia jalan sama mamanya nunduk kepalanya pengikut. dia malu, Bot. Tahu dia. dia malu sebab mamanya babi. Ya tahu dia. Tahu dia.
Tapi dari segi pemakanan, ini worldwide punya, ini satu pemerhatian yang kita pernah tahu lah. Sebenarnya daging babi ini adalah satu daging yang paling enak di seluruh dunia. Seluruh bumi inilah daging yang paling enak. Ya itu bagi kau karena kau rakus. Udah masalah makanan sudah dulu ya. Kalau tentang Tuhan. Kalau Kele ini tinggal di luar negeri apa di Indonesia? Ya, tidak. Saya luar Indonesia, hampir di Kalimantan. Saya di Kalimantan. Udah dekat Malaysia ya? Ya, tidak mau masuk Malaysia, Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kalau Anda sering masuk gereja masih? Ya, masih. Kalau ke gereja itu menyembah siapa? Yesus. Bunda Rama masuk. Kasih tahu dia. Ya. Gimana tuh datanya Yesus? Ya, sebab Yesus itu adalah juru selamat kami. Benar. Saya sedikit ke babi ya Bang ya. Kita nggak melihat enaknya itu babi. Dalam Al-Quran masalah itu udah. ada larangan. Dikit Bang. Ada larangannya haram. Ya udah kita tetap tunduk dan patuh taat kepada larangan Tuhan. Itu. Kalau kalian kan ada dilarang babi tapi ya karena kalian rakus ya ada makanlah melanggar aturan Tuhan. Oke, lanjut. Di mana datanya? Sepengetahuan saya, babi ini sebenarnya memang kalau di Udah Pak Kelen, jangan lari ke babi dulu Pak Kelen. Udah masalah ketuhanan aja, ini diskusi lintas agama Nggak bukan masalah, lintas Bang. babi. Itu menurut kau Bang nggak masalah, silahkan makan. Saya tanya di mana itu data di Bibelmu Yesus Tuhan. Lama-lama aku ketawa sama Bang Kele, Pak Kele ini Kan dia belajar tahu pengikut. Baru dia belajar. Udah, jangan Gimana, bahas Bang? yang makanan-makanan Cijik aku lama-lama Lu kata Paulus semua makan itu halal, tidak yang haram. Dia ikuti Paulus. Iya. Kenapa marah? Biarin. Tapi masalahnya di kutu-kutu yang tadi disebut. bagi saya tidak marah lah pasal bukan ini tidak marah. Tapi mengikut kepercayaan saya, semua yang masuk dalam mulut itu adalah halal. Tapi yang keluar daripada mulut itu adalah haram. Narkoba juga ya, boleh ya Pak? Yang masuk di mulut Ya. halal ya. Oh boleh. Yang masuk dalam mulut itu kira halal. Tapi yang keluar daripada mulut itu adalah yang kita panggil haram loh. Sebab Itu muntah. Siapa juga mau kamu makan muntah? Keluar di mulut itu kan muntah. Masa kamu makan muntah? Itu Jadi sudah- siapa di mana data itu sering dalilnya tidak di pernah Bibelmu? berlaku lah. Itu Bang, sering tidak pernah Iman. berlaku kalau muntah. Siapa juga mau makan muntah? Kita ini Kan manusia. kau Kita bilang tahu itu yang muntah. keluar. Jadi apa yang keluar? Kira-kira apa yang keluar di mulut? Maksudnya kata-kata itu maksudnya yang keluar bagus. itu adalah Itu kata-kata. Betul itu kata-kata. Itu berbicara konsepnya perkataan. Oke. Udah ya kita tinggalkan makanan. Terserah kau makan apa kayak itu urusanmu ya Bang ya. Saya kembali ke di dalam Bibelmu di mana tuh Yesus Tuhan yang kau imani tuh. Kau mengimani Yesus Tuhan tuh. Landasan imanmu dari mana? Silakan. Ya, memang landasan kami itu memang Yesus itu adalah Tuhan kami sebab Dia adalah juru selamat kami. Ya, Di mana itu dia Yesus juru selamat bagi Kristen? iya sebab Dia Yesus sebenarnya itu Dia datang berkanesis jadi manusia. Yesus itu adalah firman. Di mana itu kata-katamu Bang? Tunjuk datanya. Kau bilang Yesus adalah Tuhan. Kau imani Dia karena Dia juru selamatmu. Di mana Yesus juru selamat bagi Kristen? Maaf ya Ibu, sebab kepakaran ini saya tidak begitu arif dengan benar, tapi itu adalah kepercayaan kami. Itu saja. Berarti cuma iman doang, iman buta. Enggak ada dasarnya, enggak ada dalilnya. Oh. Ada dalilnya, tapi kita Nyaman. Tunjuk dong. ada dalilnya. Di mana itu?
ada dalilnya, tapi untuk malam ini saya tidak dapat tunjukkan. Oke, saya akan masuk Aduh, kembali kepada nggak Komel. boleh. Kalau Anda mengklaim ada, berarti Anda bertanggung jawab menunjukkan di ini loh Bunda, pasal begini loh, nomor begini. Nah itu baru mantap. Kalau cuma bilang ada terus nggak ada bukti ya, kami nggak percaya lah. Ya betul, ya betul Bu. Tapi saya ini bukan apologi. Saya ini cuma orang awam biasa, cumain saya pun itu sebab tadi saya bertanya tentang makanan babi, kenapa begitu. Nah, Sebab saya kasih tahu Bang, kalau Anda bukan apologi, saya kasih tahu. Tidak ada data di Bible Yesus juru selamat bagi Kristen. Tidak ada. Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Itu di Kisah Para Rasul 13:23. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Itu ada, kalau untuk orang Kristen tidak ada. Tidak begitu Bang ya, dia data di Biblemu. Yesus dalam Bible tidak ada dia Tuhan, yang ada itu dia hamba, dia utusan, dia rasul, dia nabi, dia Mesias. Jadi nggak pernah itu Yesus Tuhan, dia manusia, oke? Oke, jadi tapi begini Mbak, saya sering kali juga Kau, mendengar. kau lagi di kolam itu, apa kau lagi main air kok berisik kali Bang? Noise, kau lagi di mana? Apa dia? Angin atau kau lagi di mana berisik? Noise. Oh tidak. Sebenarnya saya di tempat kerjaan. Ya lanjut. Silakan. Begini Mbak. Saya selalu masuk di komal-komal ini apologi semua nih, sama ada Islam, Kristen. Saya suka masuk. Saya ingin mengetahui sebab pengalaman ini pengetahuan saya memang saya kurang dengan pengetahuan. Jadi itulah saya sentiasa membeza-bezakan. Silakan Bang, kalau kurang pengetahuanmu ya udah bertanya aja. Ya, Bertanya kepada Bang Zuma atau ke apa yang sebenarnya saya memang lebih kepada Kristen sebab saya memang orang Kristen daripada dulu, tapi saya ingin mempelajari juga tentang keislaman ini. Tapi banyak perbezaan dia yang macam tidak masuk logika dalam pikiran saya tentang Nabi Muhammad, begitu dengan Yesus. Saya buat perbandingan, banyak perbezaan yang sebagai manusia biasa dia boleh bandingkan mana yang betul dan tidak betul. Kalau di dalam Bible diceritakan tuh Yesus tuh terkutuk. Apa kau terima Yesus terkutuk? Saya terima ataupun tidak itu terpulang sebab saya belum memperdalami segala-galanya. Jadi Baca Bang. jadi saya memperdalami juga pengetahuan dalam Kristen, pengetahuan dalam Islam. Jadi kita tahu kita lepas di sebelah mana kita pergi kan. Tetapi apabila saya memperdalami di Islam secara rambang dan kemudian banyak benda-benda seperti yang di surga itu adalah kawin mengawini, lagi ada 72 bidadari. Ini yang saya dengar macam tidak masuk dalam logika saya lah. Jadi apa boleh Kalau perkawinan anak domba di surga Kristen kau percaya? Atau perang naga kau percaya? Nah, itu saya tidak pasti, tapi saya mau tanya dulu yang bagian Islam punya macam mana itu dalam Islam macam mana itu yang Sebelum bertanya ke Islam gini Pak, saya tanya Pak, Bapak percaya enggak dengan penyaliban Pak? Saya percaya dengan penyaliban sebab penyaliban itu itulah penyaliban Yesus menebus dosa manusia. Tapi itu penyaliban itu nyata ya Pak ya? Apa dia? Nyata ya, penyaliban itu nyata ya Pak? Tidak jelas. Penyaliban itu nyata nggak atau fiktif? Nyata, itu nyata ya dia. Kira-kira jam berapa Pak disalibnya Pak? Oh, kalau tengok dari segi masa itu kita belum sampai ke tahap yang begitu untuk mengetahuinya, tapi memang penyaliban itu nyata. Iya, kira-kira disalibnya jam berapa Pak?
Bolehlah kita jam petang, jam 3 jam tuh. Jam 3, yakin. Masalahnya di sini ada dua kontradiksi loh Pak. Menurut Markus dan Yohanes. Kalau menurut Markus itu sekitar jam 9 pagi Pak. Tapi kalau menurut Yohanes betul jam 3. Ya, yang benar yang mana nih? Jam 3. Kan ini dua-duanya firman Tuhan nih, dua-duanya nih. Markus firman Tuhan betul. Nah, Yohanes firman Tuhan betul. nah. Kenapa kontradiksi Pak? Di Yohanes jam 3, di Markus jam 9 Pak. Ini dua-duanya firman Tuhan loh. Itu saya tidak berapa pasti. Itulah saya cakap tadi dalam Apa Tuhan Bapak lupa tentang jamnya berapa ini? Soalnya memberitakan ke Markus jam 9, memberitakan ke Yohanes jam 3. Kayaknya Tuhan Bapak lupa berfirman nih, lupa tentang jam. Jadi gini, saya belum sampai ke tahap itu. Nanti saya akan jam 9 sama jam 3 saya akan selidiki balik Pak. Saya akan selidiki balik. Selidiki Pak, benar gak tuh kasus penyaliban tuh? Jangan-jangan fiktif tuh. Nah, ya, Ini ya. soalnya dua-duanya firman Tuhan nih. Ya, terima kasih. Nanti saya akan selidiki. Silakan lanjut Bunda Rahma. Ya. Oke, lanjut lagi ada pertanyaan tadi. Itulah yang saya cakap tadi sebab perbedaan dia itu apabila ada perkawinan ada 72 bidadari. Perkawinan anak domba. 72 bidadari. Kalau di dalam Bibelmu Bang di Matius, Yesus menyediakan 100 istri. 100 kali lipat istri. Nah, kok ngapain itu 100 kali lipat? Di mana dalilnya? Saya boleh tulis. Mana dalilnya yang ada 100 ya? Itu di Matius. Matius berapa ya? Yesus, bagi yang mengikut aku akan menyiapkan 100 kali lipat anak, suami, istri. Matius bab apa, ayat berapa ya? Nanti saya akan selidiki sebab Sebentar aku kasih tahu. Kemudian perkawinan anak domba. Kemudian perkawinan anak domba, dan kalian yang jadi pengantinnya, oten-oten jadi pengantinnya pada Yesus laki-laki, ya kan? Kemudian perang naga. Kan lucu kalau perang naga tuh. Di surga itu kalian di surga itu kan tempatnya kenikmatan, kenyamanan. Tempat kita memperoleh upah, ceritanya kan selama kita hidup di dunia. ya, tapi dalam Tempat Alkitab kita. enggak ada Tapi di dalam Bibel, dalam Bibelmu ada perang naga. Apa yang enak kalau di surga mau ada perang naga? Iya, makanya aku bilang Perang naga. baca dulu Di mana di dalilnya? Bibelmu di Wahyu. Wahyu. Perang naga. Jadi kau ini ceritanya gini ya. Perkawinan anak domba telah dimulai. Yesus kawin nih, kalian pengantinnya nih ya, udah pakai gaun. Bagi Pakai gaun, dalilnya bentar, di mana? bentar nih Bang, bentar nih ini cerita di surgamu ya. Kau pakai Oke, bagi dalilnya. gaun. Dengar dulu baru saya kasih lihat dalilnya. Kau pakai gaun, ada perang naga. Perang naga kan tahu kan, perang naga itu dia semburkan api kan, keluar dari mulutnya tuh naga berperang dengan malaikat Mikael. Nah, kamu nih lagi pakai gaun, pakai konde, kan hari pesta perkawinan anak domba ini kan, kalian menghadiri. Ada perang naga. Oh, kok kena api kan pakai gaun? Hangus gaunmu, hangus rambutmu. Mau kemana kau lari kan? Surganya orang Kristen itu berapa ya persegi? Nggak luas lah, susah kau ngumpet di mana tuh kena apinya naga gitu. Nah di situ perang, kemudian perkawinan anak domba, kau laki-laki, Yesus laki-laki, terus ada apa dong? Sama-sama laki-laki, kau pengantinnya. Aduh, baca Bibelmu Bang. Oke. Gitu tuh Bibelmu. Terus kalau kau ke gereja apa yang dikhotbah pendetamu? Nggak tahu kalian tuh ada begitu-begitu apa? Enggak. Sekarang ini Jarang. bagi dalilnya di mana Apa dalilnya itu? itu yang tadi Naga. Mbak cakap. Ya. Oke, kita buka data ya. Ih, kasihan kali. Dia ke gereja nih paling pendetanya, kasihilah sesamamu. Iya, itu yang disampaikan pendeta. Enggak. Bentar minta perpuluhan. Oke. Nanti Apa kita yang cuma disampaikan? saja. Nggak, kasih tahu dulu apa khotbahnya pendetamu, Bang. Apa saja yang disampaikan pendetamu tuh, coba. Penasaran aku apa itu disampaikan pendetamu. Nanti saya akan bawa nanti saya akan bertanya dengan pendeta, dengan
dalil-dalil ini sama ada betul atau tidak. Oke. Iya, sebentar yang mana tuh perang naga. Dia tidak tahu ya. Perang naga ya, perang naga. Oke. Iya, orang naga. Ih, hanguslah gaunmu itu kau menghadiri perkawinan anak domba sementara ada perang naga. Wih, kondekmu, sanggulmu hangus kena api. Nah, ini Nggak benar kalau begitu kan. di Wahyu 12. Bang, Wahyu 12. 12. Oke. Tunggu dulu. Bentar. Aku buka, aku 12. tunjuk data ya. Ya, silakan, Kasihan silakan. pendeta ya. Enggak pernah Kasihan dikasih tahu di Setuju. gereja kali ya. 12:7. Wahyu, bentar gue buka dulu bang. Kasihan kali kau ini. 12:7. Maka timbullah peperangan di sorga. Kau ini kan ke sorga mau hidup enak, hidup nyaman, santai, Wahyu, muja Tuhan. Wahyu 12, Wahyu 12. Wahyu 12, 7. ayat 7. Oke. Ayat lagi nomor. Ya, nomor. Lanjut. Oke. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Coba bayangkan kalau perang naga. Apinya kan tersembur itu sampai sekian puluh meter, ratusan meter. Nah, kok pakai gaun menghadiri perkawinan anak domba? Hanguslah kalian dengan muka-mukamu sekalian toh. Dari kemana kau surganya Kristen sempit? Sementara perang naga. Kan? Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Parah kali surgamu ya. Peperangan. Orang di surga mau enak-enak menikmati apa yang selama kita upayakan di bumi, di muka dunia ini tak peroleh di surga. Surga itu tempat yang indah, tempat yang Masya Allah ya. Kalau di Islam itu ini malah perang-perangan. Oke. Baru Lepas tahu itu ya ada apa perang naga bang. Ya, Tanya lepas itu pendetamu apa ya. lagi? Pendeta, Oke, kau oke, jangan nanti bohong. Tanya pendetamu. Oke. Lepas itu di mana Jangan lagi? kau jangan cuma kau dikasih tahu bidadari. Kalau kami tuh ya ada bidadari itu apa? Melayani ibarat hotel bintang 5 atau bintang berapa kek yang modern yang canggih kan. Kita tinggal minta kan. Ya. Saya mau minum susu. Pelayan misalnya pramusaji, misalnya dia membawakan kita apa kek permintaan kita. Itu bidadari itu cantik. Bidadari itu masih perawan-perawan, masih suci. Cantik, putih, bersih. Kalau di kalian itu, yang masuk di surgamu itu, yang pertama masuk di surgamu itu, pesundal. Baca di Bibelmu. Iya. Ku bilang, kok enggak tahu Bibelmu toh. Kaget toh. Iya. Yang pertama masuk di surga Karesteng itu, pesundal. Ini ku bisik-bisiki, pesundal. Oh iya. Iya. Ya makanya kau nanti dapat yang lebar-lebar itu. Parah kalau orang Islam. Bidadari yang masih suci, cantik jelita. Kita dilayani, keluarga kita dilayani. Ibaratnya hotel bintang 5 kan. Servisnya tuh Masya Allah kan. Mantap. Nah itu. Tapi Jangan berpikiran kalian seks. Enggak. Justru di surga itu ada kalian yang jadi pengantin. Kemudian di Matius tadi ku sampaikan, Yesus menjanjikan 100 istri. Ngesot kau, bawa kau minyak urut. 100 istri tuh. Mampuslah kau itu. Bawa minyak urut ya. Di mana dalilnya yang Yesus mau 100 Dia enggak istri? tahu lagi nih pendetamu nih tukang tipu nih. Pasti pendetamu bilang, kasihilah musuhmu. Yesus itu kasih, ya kan? Pasti begitu pendetamu kan? Di mana Saya tanya dulu, kau kan kaget-kaget dikasih data-data begini. Pendetamu pasti bilang, kasihilah musuhmu. Yesus tuh kasih, ya kan? Kasih selalu kan disampaikan tuh. Sebentar dia bilang, bayar perpuluhan. Gitu. Kau tuh ditipu. Oh, dikasih enak-enak telingamu kan? Tapi siapa tahu dalilnya Yesus itu punya istri di mana dalilnya yang 100 istrinya di mana dalilnya?
Kalian yang dijanjikan 100 istri. Jadi Di kau mana apa kalau dalilnya? dikasih 100 istri? Berarti kau pesta toh? Di mana dalilnya? Di mana? Penasaran. Saya kasih tahu dalilnya, tapi tanya dulu saya, apa kau rajin bayar perpuluhan? Kau rajin bayar perpuluhan? Kasih tahu saya. Enggak. Kalau kau tidak kasih tahu saya tidak kasih data, dalil. Enggak. Oh, kau tidak bayar perpuluhan? Pantesan. Gerejamu tidak kasih tahu kau semua data-data Bibelmu, kepelit. Biasa kalau di gereja kami sekarang ini dia bukan perpuluhan, dia cuma biasa yang derma seikhlas hati, tapi tidak ada itu perpuluhan yang semestinya. Apa khotbahnya pendetamu? Coba bocorin apa? Biar aku kasih tahu kau data. Yesus kasih kau 100 istri. Ayo, khotbahnya pendetamu antara lain. Jangan-jangan pendetamu tuh kau ditipu loh. Coba, apa yang disampaikan pendetamu, Bang? Nggak tahu dong. Berarti kau tidak pernah ke gereja? Pernah. Saya ini Katolik. Kok Katolik? Itu Katolik itu tahu nggak Katolik? Jangan kalian membuat patung bagimu baik menyerupai di atas maupun di bawah. Ada patung Maria, patung bapak lah, patung anak. Apa itu ajaranmu itu? Udah dilarang. Jangan buat patung, jangan makan babi. Makanya kalian akan mendapatkan itu apa? Pesandal, perang naga. Ngeri-ngeri lah surgamu itu. Dalam ajaran Katolik, sebenarnya itu bukan patung untuk disembah. Itu cuman petanda saja. Itu cuma kan perintahnya jangan membuat. Perintah pertamanya jangan membuat bagimu patung, dilarang membuat. Kemudian jangan menyembah. Cuma mengingati aja itu. Intinya kan dilarang membuat. Kau menyembah atau enggak itu yang penting kau dilarang membuat. Sama lah ini kau, enggak ada perintah Yesus kalau dirinya Tuhan, kau tuhankan. Inilah kalian umat yang kepala batu, ku tengok ya. Yang dilarang. Jangan terus memburuk. Jangan teruskan memburuk yang gitu. Nanti kalau terus dilarang makan babi. Kalau dilarang makan babi, Bang, dilarang makan babi di Bibelmu, tapi kau makan. Apa namanya itu? Kan kepala batu. Tuh, dilarang buat patung. Kau buat patung. Itu apa namanya kalau bukan kepala batu? Saya bukan mengada-ngada. Memang kau begitu, Bang. Dilarang malah kau langgar. Beda dengan orang Islam. Kalau dalam Al-Quran kami Allah melarang jangan makan babi, ya sudah. Kami nggak ada masalah mau apa hukumannya, apa segalanya. Enggak, kami cukup taat dan patuh pada perintah Allah. Jangan makan babi, haram. Udah. Kalau kalian larang masih makan. Nanti saya akan pelajari lagi ini lebih dalam lagi. Pelajari Bang, bagus. Anda Tapi ini bagus, mau belajar. Satu pertanyaan lagi. Boleh satu pertanyaan lagi, oke? Boleh Bang, insya Allah kalau aku nggak bisa jawab. Ada gurundaku, ada saudara yang lain. Kenapa Muslim ini boleh kawin sampai lebih daripada satu? Kenapa? Kalau perintahnya di situ di surah An-Nisa itu boleh 1, 2, 3. Tetapi kalau 4, kalau kau tidak mampu cukup 1 saja. Cukup 1 saja. Mampu itu dalam segala hal ya, baik secara fisik maupun secara ekonomi, secara keadilan tuh. Pokoknya nggak mudah itu ya. Jadi kamu tengok kan orang-orang Islam, apa kau pikir orang Islam itu pada beristri sekian banyak? 4. Nggak. Kalau tidak mampu cukup 1. Kalian harus baca itu. Cukup 1. Nah di Kristen mana kalian tuh dilarang berpoligami? Ada? Nggak ada larangan berpoligami di Kristen. Yang dilarang itu di Kristen, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu yang ada aku baca. Oke. Nggak boleh kalian cerai walaupun kalian bonyok, nggak boleh bercerai sampai mati kalian bonyok. Oke. Tapi tapi sekiranya dalam Islam itu boleh berpoligami, tetapi kebanyakan yang meraung itu adalah istri yang pertama, istri yang kedua itu yang mereka pun tidak suka untuk dipoligami kan? Itu buktinya. Itu kan cuma kata-katamu, nggak ada bukti kau bawa.
Banyak banyak Gimana? banyak banyak juga wanita muslim ini yang sudah kawin di poligami, kemudian memang dia tidak Nah, suka. saya tanya ke kamu, Bang. Kalau di agamamu apa solusinya? Misalnya istrimu selingkuh, ya, istrimu babak belur, kau macam-macam lah kejadian dalam rumah tangga. Ya namanya juga manusia ya, tidak ada sempurna. Ada sesuatu terjadi, istrimu sakit parah. Atau istrimu apa kek nggak bisa punya keturunan. Apa solusi di kau? Di Kristen apa? Apa solusinya kalian? Nggak payah kawin lagi, nggak payah. Nggak ada solusi kalian tuh. Harus menunggu salah satu mati. Kalaupun kalian berpisah, bercerai karena ada yang selingkuh atau berzina, boleh kalian ya. Boleh kalian berpisah, aku baca di Bibelmu. Boleh kalian berpisah itu kalau ada salah satunya berzina. Itu pun kalau kalian bercerai karena perzinahan, nggak boleh ada yang misalnya ada kau duda, istrimu janda. Nggak bisa itu menikah atau kawin istrimu. Harus menunggu salah satu mati. Baru kalian bisa kawin. Kalau nggak ada yang mati nggak bisa kalian kawin. Jadi itu ya pasti kau ikat kenceng-kenceng. Namanya juga masih bernafsu toh. Apa itu solusi? Nggak ada solusi di Kristen. Harus bercerai mati. Salah satu mati baru bisa kawin. Jadi kalau dua-duanya panjang umur. Nah, tidak ada yang mati cepat mati. Misalnya kau cerai sama istrimu kan, nggak tahan karena istrimu berzina. Cerai kau itu kan bisa bercerai kalau berzina. Kau cerai, tidak ada solusi. Ya, harus menunggu salah satunya mati. Nah, kalau dua-duanya panjang umur, kau gantunglah itu, mau letok-letok mau sampai kau tua. Kan menderita toh kau kalau masih sehat. Nggak bisa kau menikah kawin lagi. Itu kalau Islam banyak Allah memberi kita solusi. Misalnya kau tidak punya keturunan, kau ingin keturunan, nggak bisa kau bilang ini dan itu toh. Allah itu dalam Islam memberi kita solusi. Allah tidak mempersulit umat hambanya. Tapi bagaimana Sini dengan saya kasih istri data ya. Oke. Bagaimana dengan istri pertama sekiranya dia tidak beranak, lepas itu adakah hatinya memang hancur luhur? Kan tidak bisa menikah kalau tidak ada persetujuan juga toh. Itu kan bisa disampaikan ke istrinya. Kalau istrimu sakit parah nggak bisa melayani kau, apa solusinya? Kau doakan istrimu cepat mati, gitu. Ya. Apa solusinya? Misalnya istrimu ini nggak bisa melayani kamu, ada sesuatu istrimu kan sakit parah kah? Nggak bisa lah istrimu melayani kau sebagai istri, dia nggak bisa, nggak mampu. Ada penyakitnya, apa solusimu? Kau ikat itumu ujungnya, atau kau doakan istrimu cepat mati. Apa solusimu? Nggak ada tuh. Nggak ada solusinya di Kristen bang, nggak ada. Insya Allah Islam itu ya Allah. Allah memberi kita Allah memberi kita jalan keluar, pilihan-pilihan, masya Allah. Kalau kita orang Islam, kita ini dan itu bisa kita menggugat. Kalau Kristen enggak, tunggu salah satunya mati, parah kali. Ini, kau tadi minta data menjanjikan 100 istri ya. Nanti gua cari. Saya akan jumpa dengan pastor, baru saya tanya gimana lah. Iya, tanya perang naga bang ya, dengan perkawinan anak domba Yesus ya. Apa Yesus betul kawin? Kita yang jadi pengantinnya. Tanya tuh. Tapi dalam pengetahuan pembelajaran saya, Yesus tidak pernah kawin. Dia Nih, ini bang, aku kasih data ya. Baru kau, Selepas bang. Yesus 33 tahun, lepas itu dia memerintahkan, dia disalibkan, lepas itu Bang, nih, sudah mati. Oke. data dulu biar kau cari ya, tanya pendetamu tuh. Nih di Matius ya. Nih, ini Clean Cat ya, Bible 1863 nih. Apa tadi itu? Apa nama dia punya? Nih Matius berapa nih? Matius 1. 1 Matius 19:29. 19 hingga 29. Oke. Ini Yesus kawin, nah. Bukan Yesus kawin, kau dijanjikan 100 istri. Oh, Bawalah 100 minyak gosok nanti kau ngesot lah 100 istri.
Wih, banyak kali nanti kau dikasih. Ini bang, coba lihat nih. Ya. Maka barang siapa yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau bapak atau ibu atau bini, ya bini nih. Bini itu kan istri bini atau anak atau tanah oleh sebab namaku, nanti dia dapat kembali nih, nanti dia dapat kembali 100 kali, 100 kali. Jadi yang tidak ada suaminya, tidak ada istrinya, dapat 100 istri. Sedapat 100 kali nih, 100 kali kau dapat. Jangan kau Jangan sesat, juga bidadari. 100 kali 100 istri. Oke. Wow. Gitu ya bang ya, Islam itu Masya Allah. Kenapa bang? Baru tahu ya data-data Bibelmu. Banyak membaca lah kok Bibel. Pelajari Bibelmu itu. Saya membaca Hilangkan Bible juga. Terus kenapa kok nggak tahu ada perang naga? Saya separuhnya. Saya kejadian Dan Tuhanmu itu, kau belum tahu ya, bang? Tuhanmu itu digambarkan bermata 7, bertanduk 7. Kan serem. Oh. Hah? Iya. Astagfirullahaladzim, dia tidak tahu nih. Saya kasih data lagi. Kau juga bilang begitu saya kasih lihat data dulu Tuhan. Oh, baru tahu dia Tuhannya bermata 7, bertanduk 7. Bapak, aduh. Sebentar Pak ya. Ini fakta data di Bible Pak. Belum lagi kalau ada Gurunda Bangun itu dia bahas Lucifer itu Pak, itu iblis yang kau jadikan Tuhan. Tapi bagi dalilnya, Ibu? Bagi dalilnya di mana? Lah, saya itu paling pantang bernarasi tanpa data, Pak. Aku nggak mau, makanya aku tuntut juga Oten itu. Oten, Bapak ini kan orang baik. Karesteng itu, tapi Oten kan orang Kristen. Aku tuntut juga mereka pakai data, dalil. Males kalau tidak pakai data. Itu namanya penipuan. Sini saya kasih, sabar ya Pak, aku tunjuk dulu. Aku cari dataku ini. Jadi Tuhanmu itu Pak digambarkan bermata 7, bertanduk 7, kan serem. Ngeri kali. Iya. Bapak ini gimana sini? Buka ada Bibelmu situ Pak. Ada Bibelmu Pak di situ. Kalau ada coba buka Wahyu 56. Wahyu 56. 6. Nomor 6. Coba buka Pak. Sambil kutunjukkan ya gambar. Host besari dulu host. Host. Tidur host, udah tidur ya. Adinda. Sudah tidur? Ananda. Ini Pak. Ini bentuk Tuhanmu Pak Bermata 7, bertanduk 7. Nih baca Wahyu. Ini. Domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah roh Allah. Bermata 7, bertanduk 7 Tuhanmu. Siapa ini yang begini? Ini Wahyu baca. Wahyu 57, 56. Coba baca tuh. Itu bunyinya. Ngeri toh? Ngeri lah aku tengok Tuhanmu ini kalau begini. Bermata 7, bertanduk 7 Tapi biasa kan kalau kayak iblis. Mbak. Kalau saya pergi gereja nggak pernah jumpa muka macam ini. Iya kan pendetamu sembunyikan kata-kata ini. Mana pendetamu mau kasih tahu kau yang begini-begini? Ada Kau budak nggak akan lagi bayar digendong. itu persembahan. Ada lagi budak digendong. Iya ini kan digendong ini. Masya Allah. Kau baru sadar ya yang kau Tuhan kan ini begini. Domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Wahyu 56. Makanya aku bilang Pak, belajari baik-baik Bibelmu. Belajari, jangan-jangan kau ini tersesat menyembah Lucifer. Apa tuh Lucifer? Iblis. Ya kenal Wahyu, apa tadi Wahyu? Ayat apa ya? Bapak lambat juga. Wahyu Wahyu 56.
56. Wahyu 5.26. Nah, pengikut tuh udah tahu tuh ya, pengikut. Apa dia cakap di sana? Aku Domba bermata 7, bertanduk 7. Oh Tuhan Yesus, kalian kamu itu baca Bible tidak? Hah? saya baca Dia bebas. nggak baca. Nggak Saya pernah baca bebas. baca Saya baca dia. bebas. Wahyu 5 hingga 6. Wahyu 5 nomor 6. Nomor 6. Kejap. 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 Ya. Saya baru Tapi sampai kau Kristen toh? Kau Kristen bang? Atau kau ini Islam? Kristen. Kristen. Itu kan Kristen. Di bawah nih ada yang nuduh-nuduh kau nyamar. Katanya kau Islam. Ih, beliau Enggak. Kristen loh. Enggak. Ih, dia Kristen. Kau denomu apa bang? Saya Kilen? Kristen. Hah? Protestan? Katolik? Katolik. Oh dia Katolik. Katolik itu ya muja-muja Bunda Maria ya. Patung Maria. Gua Wahyu Bunda 5. Maria. Wahyu 5 tadi kan? Wahyu 5. 6. 6. Oke, kejap. Gimana ya? Wahyu 5, 6. Oke. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta itu. Dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Gitu. Iya, domba bermata 7 dan bertanduk 7 itulah roh Allah. Roh Allah itu Tuhanmu diutus ke seluruh. Itu tadi yang kau baca bang. Ya. Tahu nih. Kau tinggal di Malaysia bang ya? Malaysia, kayak logat Malaysia. Kalimantan. Oh Kalimantan. Dengar bahasa saja, saya memang Kalimantan. Oh asli Kalimantan. Apa asli mana? Antara Sarawak dan Kalimantan. Sarawak Kalimantan. Bapak kalian itu kau itu tinggal di Malaysia Barat atau Ya, Malaysia Timur? Betul. Sini kau, aduh, ini kau baptis tambah lagi nih biar kau bisa paham Bible Masa segitu saya tidak paham Jadi kau paham Bibelmu, kau paham. Coba kau, apa itu maksudnya tuh? Apa kau mengiyakan Tuhanmu begitu? Masa Tuhan begitu bermata 7 bertanduk 7? Masa Tuhan kayak iblis? Kalau kayak begitu, memang ini sebab bila pergi gereja saya tidak nampak pun macam begini gambarnya Tuhan yang bertanduk mata 7 gitu. Tapi saya tengok Tuhan Yesus yang begitu sempurna sekali. Entahlah Bibelmu itu bang. Itu tidak ada. Jadi itu tadi datanya. Domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itu tadi 7 matanya. Berarti kau mau revisi lagi? Kau mau edit lagi? Enggak payah edit. Iya. Saya Itu sudah si pengikut dia katanya tidak ada. Padahal udah dibaca tadi sama Pak Kelen tuh. Oke. Kok Pak baca lagi ya daripada 5 ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebagai sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 ayat porno. Kalau tentang ayat-ayat parno, Pak, ayat-ayat parno atau suruh minum racun atau suruh makan roti yang dibakar di atas tai kering, tahu nggak itu ada? Enggak ada, enggak. Makanlah, belum ya? Ini saya kasih tahu satu Pak ya, makanlah makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Kan Di mana jijik tuh? itu disuruh makan. Di mana dalilnya? Belum tahu lagi dia nih. Di mana dalilnya itu?
Bapak ini apa kerjanya ke gereja? Cuma nyanyi, nggak belajar. Kita orang petani. Setiap hari Minggu. Kau pengikut, kau ketawa. Kau anggap lucu itu kau disuruh makan roti yang kau bakar di atas tai. Aku nggak tahu. Asumsinya Nggak, si itu, pengikut. Kau enak menikmati itu tidak. Itu asumsi Terus bunda kenapa kau ketawa? Saya mau tahu. Kau disuruh. Gimana dalilnya? Nih Gimana saya, dalilnya? kita buka ya. Oke, baik Saya, Pak, saya saya. bukakan ya. Yesaya. Belum lagi ku kasih tahu Pak kalau susu di jama-jama. Belum tahu juga ada. Yesaya mana ya? Yehezkiel Pak. Ezekiel. Oke, kejap. Bentar. Saya pegang Bible. Kemana semua ini? Teman-teman, saudaraku ada yang mau diskusi masuk silahkan. Pada Ezekiel. tidur Oke. kali ya. Ezekiel. Bentar Bang, aku bukakan. Maka. Oke. Ezekiel. Sebentar. Saya ini juga namanya umur tuh banyak sudah ku lupa data-datamu itu. Kok aja nggak tahu? Sabar ku cari. Supaya saya pun boleh tahu di mana benda-benda Ya yang Bang, bagus. Saya suka ini Bapak mau belajar ya. Jangan cuma iman buta. betul. Betul Pak. Iya, harus belajar. Nah, buka Pak. Yehezkiel 4:12. Buka. 4. Makanlah roti itu. Yehezkiel 4:12. 12. Oke. Seperti roti jelai yang bundar. Dan engkau harus. Ini perintahnya Pak, harus. Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Kotoran manusia itu kan tai Pak. Ya kan kalau sebentar kau praktekkan itu, aduh. Sedap kali apa jijik kali ya. Nah, baca. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Di hadapan mereka. Unta yang sudah kering ya. Astagfirullah, jijik kali ini data-data Bibelmu Pak. Pak. Perintahnya. Ya, jangan gitu Belum lagi dong. yang suruh minum air kencing. Ikan jijik Pak, namanya kita jijik. Bapak nggak jijik, roti disuruh bakar di atas tai. Enggak. Enggak jijik ya? Ya pantas. Udah benar perintah Tuhanmu itu karena kau aja nggak jijik. Lakukanlah Pak. Pak, tapi oke, saya lanjut ya. Saya coba. Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah Kan di besar. sini perintahnya udah sangat jelas Pak. Engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Ini kan datanya nih ada kata-kata harus nih. Engkau harus nih Pak, harus. Engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Astagfirullahaladzim. Apa enggak ada yang agak-agak bagus sedikit perintahnya? Di atas apa kek dibakar? Kok mesti tai kering? Ih, apa ini perintahnya nih? Iya. Lucu-lucu ya Bapak ini Bibelnya. Aduh Pak. Jadi sebelum kau bertanya tentang bidadari apa segala macam, pelajari dulu Bibelmu deh. Ya Pak ya, biar kau pinter. Siapa Mbak. tahu dengan membaca Bibelmu Bapak dapat hidayah. Ya kan? Pasti Anda berpikir tuh, ih, masa sih perintah Tuhan begini? Aneh-aneh, jangan-jangan ini buatan manusia. Ya kan? Ya. Tapi Mbak, Kita lagi. Mbak, heran no? Sebab Mbak lagi lebih jelas dengan semua isi kandung Bible ini daripada ini ya. Kan? Saya rajin membaca Pak supaya jangan tersesat. Saya kan bingung tadinya. Kenapa ini orang Kristen ya dia Tuhankan ini ya orang yang berdarah-darah disalib. Kok bisa mereka nih otaknya di mana ya? Kok sampai orang berdarah-darah, manusia berdarah-darah disalib, disiksa nih kok dijadikan Tuhan. Aku mulai belajar, cari tahu. Oh, ternyata begini ya. Mereka ini tersesat. Tapi Itu Mbak begini. jadi menambah ilmu di saya, Pak. Supaya jangan mau ditipu-tipu misionaris. Ya Mbak, tapi begini Mbak. Silakan. Mengikut sekarang ini adalah zaman teknologi, segalanya semua pun di ujung jari. Tapi kebanyakan saya tengok dalam TikTok ataupun di mana-mana YouTube. Tapi kebanyakannya yang
murtad ini adalah orang-orang yang terpintar dalam keagamaan, terutama sekali dalam Di keislaman. mana ada orang murtad pintar? Tunjuk Macam di mana contohnya orang murtad. macam Endi Aceh itu, Endi Aceh. Nah, itu Pak, kalau memang dia benar muslim, dia tidak tahan miskin. Orang murtad itu Pak antara perut dan bawa perut. Perut itu karena dia miskin, nggak tahan dia miskin. Jadi ada yang iming-imingi, kamu murtad ya, aku kasih ini. Indomisasi. Kemudian bawa perut itu ya, kalau dia jatuh cinta kan sama keresteng, kemudian dia Macam rela dengan meninggalkan RK. imannya. RK Tapi kalau gitu. murtad Pak, kalau murtad karena ilmunya nggak ada. Yang mu'alaf karena keilmuan itu banyak. Menachem Ali, Pak Dance Mumet, sama-sama pendeta itu Pak ya. Semua bukan ece-ece, bukan karestem biasa. Mereka semua pengajar itu. Yang mu'alaf itu. Tapi yang murtad, antara perut dan bawa perut. Dia nggak tahan miskin, dia jual imannya. Kalau betul ya, karena saya juga sanksi sama si Pendi itu. Jangan-jangan memang dia oten. Nipu-nipu Pak banyak. Coba kau tengok di ini, di apa namanya, di channelnya Manuk Bulu. Ngaku-ngaku dia keturunan kiai segala macam, dia tahfiznya. Dia disuruh ngaji. Nggak bisa baca Al-Quran. Mikana itu dengan Arke ya, dengan Arke. Apa itu Pak? Arke-arke. Mikana dengan si RK. Ya dia memang karesteng itu Pak. Mikana, siapa bilang dia muslim? Karesteng itu, cuma dia malsu-malsu dirinya Pak, pakai jilbab. Oh gitu. Oh iya, dia karesteng itu Pak. Cuma dia pakai jilbab. Untuk apa? Menipu-nipu supaya banyak orang. Oh ini karestengnya tapi. Gini Pak, si Mikana itu Kristen dari lahir Pak. Si Mikana itu dia Kristen Ortodok Pak. Dia Kristen Ortodok, dia Wanes. Nah untuk biar viewernya makin banyak, jadi dia bikin kontennya itu memakai atribut Muslim. Untuk apa namanya, untuk menyita perhatian netizen Pak. Wah ini kok Muslim pakai ini, tapi dia pakai salib kan Pak, pakai kerudung terus pakai salib. Nah kalau CRK juga sama Pak, dia misionaris, dia Kristen dari lahir. Dia mengikuti jejak Mikana, biar netizennya itu banyak, dia memakai atribut Muslim. Satu lagi ada Yosef juga sama, dia orang Kristen dari lahir. Dia memakai atribut Timur Tengah, kemuslim-musliman. Nah, jadi di bapak ini karena tidak ada syariat dan aturan agama, boleh mencatut atau menyadur agama orang lain demi konten, demi kekayaan pribadi. Ini udah jelas Pak, ini untuk kekayaan pribadi dia. Karena di situ banyak gift, banyak poin dan sebagainya Pak. Ini menipu dan menyesatkan umat, gitu Pak. Sekilas ya Pak ya. Bunda Rama lanjut. Waduh. Wah, terima kasih dengan infonya sekali. Sebab Betul, Pak. selama ini memang kita orang biasa cuma ya kita terdedah dengan media TikTok, dengan YouTuber semua. Jadi kita nampak semua ini berlaku. Jadi kita pun penasaran juga kan. Jadi yang kita belanja itu. Jadi terima kasih atas penjelasan. Jadi saya terlalu baik bagi saya lah. Baik Pak, mohon maaf Pak kalau ada kekurangan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang silap ya dari kita Udah mau semua turun. ya Pak ya. Udah mau turun Pak. Satu Enggak, lagi Pak data ya. Satu lagi Pak data ini supaya jadi. Oh si itu sudah turun. Satu data lagi atau udah mau ditutup? Ananda Sadli. Ataupun kalau Satu main data. tidak ataupun zaman. Oke, Satu teruskan, data teruskan. Pak ya. Pak, satu data dengar nih. Di Lukas 14:26 ada Bible situ buka. Jikalau seseorang Lukas apa dia? Lukas 14:26. 14:26. Lukas 14:26. 14:26. Oke. Right, oke. Kalau di gereja Pak dia tidak sampaikan ini, pasti yang dia sampaikan Tuhan itu kasih, Yesus itu karena begitu besar kasih Allah maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal,
waktu dijadikan tumbal, enggak ya, enggak begitu ya. Nah, sini Lukas 14:26 Pak ya. Jikalau seseorang datang kepadaku, ini perkataannya Pak ya Yesus, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, saudara-saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi persyaratannya untuk menjadi murid atau pengikut Yesus harus membenci semua Pak. Ini kan bukan ajaran kasih Pak. Masa disuruh benci semua? Harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya. Ini apa ini ajarannya Bapak ini? Katanya kasih-kasih. Padahal harus membenci. Aduh. Nah, ketika seorang murid berkata kepada Yesus, "Guru, sebentar, aku ingin menguburkan dulu bapakku atau ayahku." Dia mau menguburkan nih, bapaknya meninggal kan. Apa kata Yesus? Tidak usah kau kuburkan bapakmu. Biarlah orang yang mati menguburkan orang mati. Ini kan kejam. Masa dia mau menguburkan ayahnya? Dilarang. Gak usah kau kuburkan ayahmu. Ikutlah aku. Malah dia suruh mengikut ke dia. Ini ajaran apa Pak? Disuruh durhaka sama bapaknya. Mau dikuburkan bapaknya dilarang. Padahal ini kan saat-saat terakhir untuk melihat orang tuanya, malah dilarang. Di sini harus membenci, persyaratannya untuk jadi pengikut Yesus harus membenci semua. Jadi yang dijual di gereja itu Pak ajaran kasih itu bullshit. Nggak bener kalau baca baik-baik Bibelnya. Ya, kemudian data lagi Pak di Lukas 19:27. Bagi seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depan mataku. Bayangkan Pak itu kata-kata. Jadi kalau teman-teman Kristen itu berkata, kami itu ajaran kasih, Yesus itu ajaran ini, kami tuh muak Pak, kami muak, nggak percaya, bertentangan dengan data-data di Bible. Jadi sebelum Bapak ini ya, karena ini udah jam berapa, terima kasih ya Bapak karena mau belajar, mau buka Bibelmu Pak, pelajari. Buang dulu doktrin. Pelajari dulu Bibelmu. Apa sih ajaran Yesus? Bagaimana Bibel tuh ya. Terima kasih karena mau mendengarkan Pak ya. Biasanya tuh oten-oten panas loh. Kalau kita kasih data. Bapak ini bagus mendengarkan. Ya. Ya Pak ya. Semoga apa yang kita sampaikan di hari ada yang nyangkut di hati Bapak ya. Ya, bentar, tunggu Pak. Bapak masuk ke TikTok ini udah lama nggak Pak? Baru pertama kali Pak. Oh gitu. Tapi Bapak udah tahu sama itu loh tadi siapa? Si Pendi Aceh, Mikana. Tahu dari mana itu? Ya sebab saya memang ikut mana-mana TikTok, saya tengok perkembangan. Saya sentiasa, tapi pertama kali saya nampak ini sahabat Bang. Ini jadi saya masuk. Sebab saya tahu ini ada juga Abang Juma di sini, jadi saya. Iya, kebetulan Bang Jumanya udah rehat Pak, udah istirahat. Mungkin besok loh bisa Pak diskusi dengan Guru Da. Tapi gini Pak, Bapak ini masuk ke dunia debat ini tujuannya untuk apa Pak? Ya ingin tahu kebenaran sebenarnya. Sebab kita ini. Nah mantap nih Pak, saya suka nih kayak gini nih Pak. Keren Pak. Mungkin besok habis Isa ya Pak jam 8-an nih Guru Da Juma, sahabat Bang Juma ini mungkin live lagi. Jadi Bapak naiknya itu pas Guru Da lagi press nih, belum istirahat seperti gini Pak. Jadi dapat pencerahan dan dapat edukasi Pak dari Guru Da Juma. Insya Allah Pak, insya Allah. Ya. Sebenarnya begitu Pak. Bagi saya ini saya tidak menyebelahi mana-mana sebab saya sebenarnya memang base saya seorang Katolik, tetapi saya sebenarnya ilmu itu masih kurang Pak. Iya, sama Pak, kita juga Pak, walaupun Muslim kita tidak menampik ya kalau keislaman ajaran ini banyak yang masih yang sekilas tentang Pendi Ahmad. Dikit Bunda, tentang Pendi Ahmad kita tahu Pak, dia murtadnya karena apa? Saya tadi sekilas dengar, saya lagi bikin ini tadi kopi ya.
Bunda Rahma nggak jelasin tentang Pendi Ahmad. Betul itu Pak. Kita udah tahu rumahnya di mana, di Acehnya. Terus kita udah survei ke sana, ada tim yang ke sana dari Muslim, ternyata emang karena ekonomi dia menikah dengan seorang Kristen Pak, bukan karena kepercayaan tentang ketuhanannya Pak. Nah sampai di situ dia udah tuh diusir tuh sama keluarganya kan, keluarganya emang Muslim yang taat. Jadi ini peak ekonomi dan menikah Pak. Jadi perut dan di bawah perut itu bersatu, Bawah perut. jadilah dia seorang Kristen gitu Pak ya. Betul itu tadi Bunda Rahma. Nah, sebelum turun satu lagi Pak, ini yang sangat menarik itu ya. Jangan sampai diterapkan oleh istrinya Bapak, jangan sampai. Nah, kita lihat Pak ya, di data ini sangat menarik Pak ini ya. Mudah-mudahan jangan sampai dipraktekkan oleh istrinya ya. Mohon maaf ya Pak, aku buka dulu ya. Ini pelajaran. Ya. Nggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih juga sebab inilah. Ya, teruskan. Bentar Bang. Ya, buka Amsal. Amsal. Ya, Amsal 7:16. 7:16. Nah, kita baca Pak ya. Sangat apa erotis apa erostis ya? Erotis Amsal ya. apa? Amsal 17. Amsal 7:16. Erotis ya, erotis. Sangat 7:16. apa ini ya Pak ya? Ya. Nah, telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutabur dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asrama. Dan ulang-ulang ya Pak ya. Saya harus menghayati Pak biar sampai ke Bapak gitulah. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Wow, dia mau berselingkuh Pak, suaminya nggak di rumah, parah kali. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Wish. Masa dia mau menikmati bihari, memuaskan birahi, menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Aduh Pak, jangan sampai. Bapak bacakan ini ke istrinya ya. Amit-amit jangan sampai Pak. Oke Pak ya. Jadi poinnya tadi berbicara masalah surga itu adalah kenikmatan, bukan penyiksaan dengan perang-perangan Pak ya. Kemudian Anda menolak bahwa ada perkawinan. Yesus ada perkawinan anak domba. Kemudian Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri ya. Kemudian ayat-ayat parno, ayat-ayat yang sulit diterima dengan akal sehat sudah Bapak kami bacakan ya. Apa lagi ya? Itu tentang yang murtad, bagaimana yang murtad dengan yang mu'alaf udah kami sampaikan. Banyaklah yang bisa kita ambil hikmah ya. Dan Islam itu Pak, Allah memberi hambanya solusi, tidak menyulitkan hambanya ya. Jadi kita itu diberi banyak solusi. Kita sholat tidak bisa berdiri, bisa berbaring. Banyak solusi-solusi. Tidak bisa pakai, tidak bisa kena air, bisa tayamum, nggak ada air, macam-macam lah. Kalau apa ya, kita dalam rumah tangga ada sesuatu hal yang memang akan menyiksa batin atau segala macam lah, boleh kita menggugat. Tapi Allah memang membenci perceraian. Tapi kalau memang harus terjadi ya apa boleh buat. Ya, kami diberi solusi-solusi oleh Allah. Kalau Kristen tidak ada solusi ya Bang ya. Oke, terima kasih banyak ya. Nanti ada Gurunda insya Allah besok baru. Gini, Pak, dikit Bunda Rahma dikit tentang tadi ya Pak, poligami itu udah jelas di Islam itu ayatnya Pak. Kalau tidak mampu 2, 3 atau 4 cukup 1. Itu udah keras ayatnya Pak. Bunyi ayatnya udah keras. Kalau tidak mampu 2, 3 atau 4 cukup 1 Pak. Jadi di Islam ini sangat ketat Pak tentang pernikahan ini. Kalau misalkan kita memaksakan poligami, kita memaksakan nikah lagi, kalau kita tidak mampu dengan persyaratan-persyaratan itu, tetap dosa apa hukumnya Pak? Walaupun dia Islam, dosa hukumnya. Betul kata Bapak tadi, nggak ada satupun seorang perempuan yang mau diduakan di madu Pak. Nggak ada Pak, betul.
kecuali tadi kata tadi Bapak tadi makan daging babi dalam keadaan darurat kan gitu. Nah, ini juga sama, misalkan si istrinya itu tidak bisa menghasilkan anak gitu kan, tidak bisa mempunyai anak, baru nanti istrinya akan menyarankan silakan untuk menikah lagi, itu juga dengan keikhlasan Pak bentuknya, tidak dengan unsur paksaan. Nah, kalau misalkan ada laki-laki yang menikah di luar persetujuan istri ya, di luar persetujuan istri, itu dosa Pak, nggak boleh. Tetap harus dengan persetujuan istri dulu, sepakat gak nih? Soalnya nanti kan akan terjadi ini Pak, bentrok tuh di rumah tangga, berantem lah apalah, itu yang membuat seperti itu gitu ya Pak ya. Oh, oke. Paham Pak? Paham, 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 paham.